Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berharga ini, marilah kita renungkan bersama sebuah tema yang sangat relevan dalam kehidupan kita, yaitu mencintai diri sendiri apa adanya, tanpa membandingkan diri dengan orang lain, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas segala yang telah diberikannya kepada kita. Yang pertama, Islam mengajarkan untuk bersyukur atas diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan setiap manusia dengan keistimewaan masing-masing. Tidak ada satupun ciptaannya yang sia-sia atau kurang sempurna. Dalam Quran surat At-Tin ayat 4, Allah berfirman, "Laqad khalaqna insana fi ahsanin taqwim." Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat ini menegaskan bahwa kita semua diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna sesuai dengan kehendak Allah. Setiap manusia memiliki keunikan yang tidak bisa dibandingkan satu sama lain, karena setiap orang memiliki perjalanan hidup, tantangan, dan potensi yang berbeda. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita menerima dan mencintai diri sendiri sebagai bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan. Namun, seringkali kita merasa tidak puas dengan diri sendiri, bahkan meremehkan diri sendiri. Kita melihat orang lain lebih sukses, lebih cantik, lebih kaya, lalu kita merasa diri kita tidak berharga. Padahal, jika kita melihat dari sudut pandang yang lebih luas, ada banyak hal dalam diri kita yang patut kita syukuri. Kita diberikan kehidupan, kesehatan, kemampuan untuk berpikir, serta berbagai kesempatan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, bahaya membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Di era digital ini, membandingkan diri dengan orang lain menjadi semakin mudah. Media sosial seringkali menampilkan kehidupan orang lain yang tampak sempurna, sehingga kita merasa bahwa hidup kita tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Padahal, apa yang kita lihat di media sosial hanyalah sebagian kecil dari kenyataan hidup mereka. Rasulullah SAW memberikan nasihat penting terkait hal ini. Lihatlah orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Karena yang demikian itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan kita untuk lebih fokus pada apa yang telah kita miliki, bukan pada apa yang belum kita miliki. Jika kita selalu melihat orang yang lebih tinggi dari kita akan merasa kurang terus-menerus, yang pada akhirnya menimbulkan rasa iri, rendah diri, dan tidak bersyukur. Padahal, kehidupan setiap orang memiliki tantangan dan ujian masing-masing. Saat ini kita mungkin melihat seseorang yang kaya raya, tetapi kita tidak tahu kesulitan apa yang ia hadapi. Kita juga mungkin melihat seseorang yang punya prestasi tinggi, tapi kita tidak tahu usaha dan pengorbanan besar yang seperti apa yang telah ia lakukan. Oleh karena itu, membandingkan diri dengan orang lain hanya akan membawa kita kepada rasa tidak puas yang tiada akhir. Yang ketiga, menerima diri sebagai bentuk syukur kepada Allah. Mencintai diri sendiri bukan berarti sombong atau merasa paling baik, melainkan menerima diri dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 18, "Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim." Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syukur bukan hanya tentang menghargai harta atau kesuksesan yang kita miliki, tapi juga menerima diri kita dengan ikhlas.
Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dan Allah memberikan rezeki serta ujian sesuai dengan kemampuan masing-masing. Daripada sibuk membandingkan diri dengan orang lain, lebih baik kita fokus untuk memperbaiki diri sendiri dan menggali potensi yang Allah titipkan dalam diri kita. Jika kita memiliki kelemahan, kita bisa berusaha memperbaikinya. Dan jika kita memiliki kelebihan, kita bisa menggunakan untuk kebaikan. Dengan demikian, kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang dan penuh kebahagiaan. Lalu bagaimana agar kita mencintai diri sendiri dan tidak terjebak dalam kebiasaan membandingkan diri sendiri dengan orang lain? Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu mengingat bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidupnya sendiri. Allah menciptakan kita dengan takdir yang berbeda-beda. Apa yang baik bagi orang lain belum tentu baik bagi kita dan juga sebaliknya. Yang kedua, mencoba menuliskan hal-hal yang kita syukuri setiap hari. Coba tulis setidaknya 3 hal yang kita syukuri setiap hari. Dengan begitu kita lebih fokus pada nikmat Allah yang Allah berikan daripada membandingkan diri dengan orang lain. Yang ketiga, berusaha menjadi lebih baik tanpa merasa minder. Jika kita melihat seseorang lebih baik dari kita, jadikan itu sebagai motivasi untuk berkembang, bukan sebagai alasan untuk merendahkan diri sendiri. Yang keempat, menghindari media sosial yang menimbulkan perasaan negatif. Jika media sosial membuat kita merasa tidak puas dengan diri sendiri, sebaiknya kita mengurangi penggunaannya dan lebih banyak fokus pada kehidupan kita yang nyata. Yang kelima, yang terakhir, mengingat bahwa kebahagiaan sejati adalah kedekatan dengan Allah. Kebahagiaan tidak diukur dari harta, ketenaran, atau pujian orang lain, tetapi dari ketenangan hati yang berasal dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita mencoba tanamkan dalam hati kita masing-masing bahwa mencintai diri sendiri adalah bagian dari rasa syukur kepada Allah. Janganlah kita terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Karena Allah tidak memberikan yang terbaik untuk kita, karena Allah telah memberikan yang terbaik untuk kita sesuai dengan kehendaknya. Semoga kita semua menjadi hamba yang senantiasa bersyukur, menerima diri sendiri dengan penuh keikhlasan, dan terus berusaha memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.